posisinya itu duduknya dia kayak gini, rambutnya itu terurek. Kenalin, nama aku Kelvin, aku dari Surabaya. Di sini aku pengen berbagi cerita mistis aku di sana, pengalaman horor aku di sana selama 1 tahun lamanya. Yang sebelumnya aku nggak percaya dengan hal-hal seperti kayak gitu. Aku baru tahu, baru realnya itu aku telah mengalami itulah 1 tahun di sana. Jadi singkat cerita, aku kerja di salah satu perusahaan rokok. Atasan aku bilang, "Vin, kamu minggu ini aku pindah di Madura ya." "Berapa lama mas?" 1 tahun di sana. Di sana ada teman kamu kok. "Siapa?" Nggak dikasih tahu itu awalnya. Mau nggak mau, harus mau juga, harus berangkat. Di sana aku sebelumnya kabarin sama temen aku kan, "Bro, gimana di sana? Enak gitu." "Oh enak Vin," gitu. "Tapi satu, di sini jangan sompral gitu." "Oh iya, aku nanggepin remeh gitu. Apa sih, belum berangkat aja udah kasih tahu kayak gini kan." Akhirnya aku bilang sama temen aku, "Bro, nanti jemput aku di terminal Pamekasan." "Oh iya." Akhirnya aku berangkat di terminal Bungurasi Surabaya jam 3 subuh itu. Aku masih ingat jam 3 subuh. Jadi kesana itu ngelewatin bukit, ngelewatin bibir pantai yang sebelumnya aku belum pernah tahu kota pulau itu sendiri. Ya udahlah, fun aja gitu awalnya berangkat. Jadi di sana itu aku tahun 2013 sampai tahun 2014, hampir masuk tahun 2015 Januari. Akhirnya Desember itu udah selesai lah kerjaanku di sana kan. Ya udah, sini aku bilang sama temen aku, "Bro, jangan sompral kayak gimana." "Ya jangan sompral, di sini banyak hal kayak gitu kan." "Ah masa sih, aku nggak percaya." "Ya buktiin aja sendiri kamu di sini gitu." Ya udahlah, aku di terminal itu sampai subuh di sana. Subuh jam 5, jam setengah 6. Akhirnya aku kabarin ke temen aku, "Bro, aku udah sampai nih terminal gitu." "Ya udah aku jemput, tunggu ya," gitu. Gak lama kemudian 15 menit dia sampai. "Bro, di sini kita punya manajer namanya Edwin. Orangnya asik, emang asik. Sangat deket banget aku sama beliau." Akhirnya kenalan lah sama Edwin di basecamp itu. Aku ngeliat basecamp itu keadaannya masih pagi ya, tapi pagi itu kayak udah nggak enak gitu hawanya kan. Di sana aku dikasih tahu strukturalnya kerja kayak gini, harus ceklok pagi, beda di Surabaya, otomatis berubah lah semua. Ya udah, menjelang maghrib aku bilang sama Fendi, temen aku, "Bro, di sini kok hawanya nggak enak ya." "Loh, jangan ngamur kamu Vin. Di sini tuh kamu kalau ngomong sombral hati-hati." Nggak percaya awalnya. "Hati-hati gimana sih Van?" Bilang kayak gitu. "Ya hati-hati, jagalah sikap, jagalah tutur kata gitu." Ya akhirnya kita makan lah, sebelumnya makan di sana, cari makan sampai isya lah. Sampai isya kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, kita bercanda di sana sampai jam 11 malam.
Jadi kondisinya itu di base camp aku tuh kanan kiri kita diapit sama pohon beringin, sama pohon pisang yang banyak kan. Wah, kok tambah malam tambah mencekam gitu. Apa aku aja ini? Aku tanya lah sama si temen aku, bro, kok nggak enak ya perasaanku? Perasaan kayak gimana ya? Oh ya udahlah, aku pikir dia udah di sini duluan daripada aku. Jadi di base camp itu aku satu kamar sama si teman aku ini, Fendi. Atasan aku ini namanya Pak Edwin, yang biasa dipanggil Koko Edwin ini. Koko Edwin dia punya kamar sendiri. Akhirnya di kamar itu, Vin, kamu jangan ke bawah sendiri ya gitu. Kamu kalau mau apa-apa bilang sama aku. Aku awalnya bercanda nih, anak mau nakut-nakutin aku atau kayak gimana. Apa sih, aku nggak takut kayak gitu-gitu. Ya udah, jam 12 lah kita prepare tidur itu. Aku tidur sama si Fendi, dengerin musik. Akhirnya si Fendi ketiduran. Fen, aku ngobrol kok gak dijawab. Ya udahlah. Tapi di situ perasaan aku masih mencekam, maksudnya masih resah banget, kok nggak bisa tidur ya, ini kenapa gitu. Sampai jam 1:30, aku kamarnya kan di atas. Aku bangunin langsung Fendi, Fen, bro, anterin aku. Apa sih kamu? Ke bawah lah, kamar mandinya di bawah gitu. Aku mau cuci muka, mau nenangin pikiran lah, mau cuci muka, mau ngebasuh kepala. Di pas jam 2 aku ke bawah, kayak maju mundur. Nah, kamarnya si Ko Edwin ini ada di bawah gitu, kayak maju mundur ini. Apa ya yang nggak enak di perasaan aku itu, kok kayak ada yang ngikutin di belakang aku tuh, kayak ada yang ngikutin. Ya udahlah, aku beraniin pakai senter HP kan. Kamar mandinya itu pas di pojok, jadi turun tangga itu belok kanan baru kamar mandi di pojok sana. Akhirnya aku buang air lah di sana. Di kamar mandi tuh dari suara luar itu ada yang wah, udah nggak beres ini. Apalagi aku yang nggak percaya, mungkin yang ngejaga rumah itu mau kenalan atau kayak gimana sama aku, ya nggak tahu lah gitu kan. Ya aku bilang, assalamualaikum, saya pendatang di sini, kenalin saya Kelvin. Dari Samar itu di pojokan sebelah kiri itu kan tempat gudangnya si Ko Edwin. Itu gudang tools untuk penyediaan rokok, penyediaan uniform, semua ada di sana. Terdengar suara iyanya tuh kayak iya. Wah, udah di situ. Itu hari pertama. Akhirnya besok paginya aku bilang sama Fendi, Fen, aku dari keluar pintu sini kayak ada yang ngikutin. Satu, kedua pas buang air kayak ada yang tuh. Ketiga, aku ngomong pelan, kenalin aku Kelvin. Terus kayak dijawab di kamar pojok kiri itu iya. Nah, si temen aku itu ketawa, jangan kayak gitulah bro, aku pendatang di sini, aku nggak ganggu. Lo iya nggak ganggu tapi kenalan gitu. Ya udahlah, hari kedua itu aku mulai kerja itu di hari ketiga. Hari kedua itu mulai mencekam dan itu baru kelihatan semua. Hari kedua seperti biasa ya, kita cari makan sampai isya, kita gitaran bareng di atas di base camp, di balkon itu kan. Ya
sampai jam 10. Di situ si Fendi mulai biasa dengerin lagu-lagu santai, dia tiduran sendiri. Kok selalu pas jam 1 aku pengen buang air gitu. Ya udahlah, masalah yang semalam aku nggak inget-inget yang kejadian kemarin itu, aku baru tahu nyata real. Jadi di pojok kanan kamar mandi aku tuh sebelahnya itu ada jendela. Sebelahnya jendela itu ada kursi. Kursi itu tahu nggak, kursinya yang kayak bisa ayunan gitu kan, dari bambu. Itu kan posisi gelap, kena terangnya lampu dari luar. Aku turun dari tangga, kok kayak ada yang duduk di situ. Kok ada yang kayak duduk, posisinya itu duduknya dia kayak gini, rambutnya itu terurai ke bawah semua. Aku di situ diem, nggak bisa gerak. Aku masih inget banget, dia langsung gini, penuh darah bro, penuh darah, dan mukanya hancur bro, hancur sehancur-hancurnya, kayak orang kelindes. Entah, bukan kelindes ya, pokoknya hancur, penuh darah. Aduh, aku nggak bisa bayangin. Aku dalam hati aku tuh, jancuk, mukamu jelek. Saya Indonesianya itu, anjir, muka kamu jelek banget, kamu kok tega ngeliatin aku gitu. Aku di situ aku diam, nggak bisa gerak. Kaget lah, dari atas tuh si temen aku si Fendi ini turun, bro ngapain? Itu aku dari disentuh dari sini, aku baru bisa, nggak apa-apa, tolonglah aku di sini anterin buang air, temenin sampai aku selesai, tungguin di depan. Aduh, di situ aku mulai resah. Itu aku menjalani hari-hari itu, baru hari kedua aku di situ. Ya tahu mungkin pengen kenalan kali ya, tapi jangan kayak gitulah, cukup yang hari pertama gitu. Dan selama 1 tahun itu kejadian sampai di jalan juga aku ditemuin sama orang yang telinganya panjang. Adalah, mungkin aku ceritain di part kedua ya. Itu setelah aku 1 minggu aku di sana itu dilihatin seperti itu. Jadi cukup sekian pengalaman mistis dan horor aku. Terima kasih yang udah dengerin cerita aku di part 1 ini. Mungkin aku bakal bikin video di part kedua, part ketiga, sampai part keempat selama 1 tahun itu. Dan seterusnya mungkin ya bangsa itu udah kenal aku lah ya. Mungkin cukup dari saya sekian. Terima kasih udah mau dengerin cerita saya di Kelvin Albert Channel.